Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Gilang Prabu. Ini adalah video pertama saya, The Very First Chapter. Jadi salam kenal buat kalian semua yang mungkin nggak sengaja ngeklik video ini karena algoritma YouTube. Atau mungkin lagi gabut scrolling di tengah malam. Di channel ini saya ingin mengajak kalian buat sejenak meletakkan kesibukan, tarik napas dengan panjang dan kita ngobrol santai. Anggap saja kita lagi nongkrong di coffee shop, ngomongin hal yang mungkin lagi menghantui pikiran banyak dari kalian belakangan ini. Sebelum kita mulai dari topik berat, mari kita mulai dengan sebuah simulasi. Saya pengen kalian membayangkan situasi ini sejelas mungkin di kepala kalian. Oke? Bayangkan kamu baru lulus kuliah, masih kerasa untuk euforia wisudanya. Foto-foto pakai toga masih hangat di galeri HP. Atau mungkin lagi berjuang di semester akhir, lagi pusing-pusingnya revisi skripsi yang dicoret-coret oleh dosen. Rutinitas kamu tiap hari belakangan ini pasti sama. Bangun tidur, belum cuci muka, langsung buka HP atau laptop. Bukan buka TikTok tapi buka LinkedIn, Jobstreet, Glints, dan Kaliber. Semua portal lowongan kerja yang sudah kamu install. Jari kamu scroll terus, berharap ada satu saja pintu yang kebuka buat mengubah status kamu dari mahasiswa atau pengangguran menjadi karyawan tetap. Lagi asik scroll, tiba-tiba ting, ada notifikasi email yang masuk. Subjeknya tertulis jelas, undangan wawancara kerja. Wah, rasanya tuh kayak baru ditembak gebetan kan? Jantung deg-degan, senyum lebar banget, ada rasa lega. Akhirnya Tuhan mendengar doa yang saya panjatkan. Kamu langsung buru-buru buka emailnya. Kamu baca nama perusahaannya. Wih, perusahaannya ternama nih. Kantornya di gedung tinggi, daerah strategis, pokoknya SCBD lah. Kalau kerja di sini bakal keren banget buat update status. Tapi pelan-pelan mata kamu turun ke bagian job deskripsi atau posisi yang ditawarkan. Dan di sana terpampang jelas satu kata yang seketika bikin senyum kamu hilang. Satu kata yang bikin moodmu anjlok di dasar bumi. Tulisannya adalah sales. Apa yang terjadi selanjutnya? Jujur saja nih, semangat 45 yang meluap langsung padam. Kamu mungkin ngebatin, ya elah kok sales lagi sih? Saya kuliah capek-capek, jurusan teknik, jurusan hukum, komunikasi, EPK saya 3, sekian. Masa ujung-ujungnya jadi sales? Masa saya harus jualan door to door? Bahkan mungkin tanpa mikir 2 kali, kamu langsung tekan tombol back atau hapus emailnya, auto reject. Kamu mending lanjut scroll lagi, nyari lowongan yang judulnya lebih estetik, kayak admin, staff, analis, atau apapun yang penting kerjanya duduk manis di belakang meja. Apakah cerita ini terdengar familiar? Atau jangan-jangan ini baru saja kamu alami tadi pagi? Teman-teman, saya di sini bukan untuk menghakimi. Tenang saja, saya tidak akan bilang kalian itu manja atau pemilih. Perasaan kecewa itu valid banget, manusiawi. Siapa sih yang nggak pengen kerjaan yang kedengaran keren? Tapi sadar nggak sih kalau fenomena alergi sales ini bukan cuma masalah kamu pribadi. Itu tuh fenomena massal. Generasi kita, Gen Z, lagi menghadapi badai pengangguran yang nyata. Tapi anehnya, kita justru menutup pintu pada satu-satunya perahu penyelamat yang paling banyak tersedia saat ini. Kenapa sih kita benci banget sama kata sales? Dan apakah keputusan-keputusan kita buat nolak rezeki ini benar-benar bijak untuk masa depan? Hari ini kita akan bedah tuntas. Kita akan bicara data. Kita bicara realita pahit. Dan yang paling penting, solusinya. Jadi siapin kopi dan cemilan kalian. Mari kita mulai percakapan ini. Oke, sebelum kita masuk ke opini, kita main data dulu. Karena angka itu nggak akan pernah bohong. Meskipun kadang angkanya bikin sakit hati. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Dan datanya cukup menampar kita semua. Ada sekitar 7,4 juta orang masuk kategori pengangguran terbuka. 7 juta lebih. Teman-teman, itu kalau dikumpulin udah kayak bikin negara sendiri. Tapi bagian yang paling serem bukan di situ. Ternyata kalau dibedah lagi, hampir 70% dari pengangguran itu adalah anak muda di rentang usia Gen Z, yaitu adalah umur 15 sampai 24 tahun. Coba kita visualisasikan biar gak kebayang. Misal kamu lagi nongkrong sama 10 orang teman seangkatanmu di kafe. Secara statistik, 7 orang di antara kalian itu lagi pusing nyari kerja. 7 orang lagi overthinking, tiap malam mikirin masa depan. Cuma 3 orang yang mungkin sudah aman atau lanjut S2. Ini bukan sekedar angka di kertas ujian, ini representasi dari kecemasan, rasa insecure lihat teman udah kerja, dan perasaan hopeless yang kita rasain tiap malam sebelum tidur.
Bahkan ada istilah hopeless job seeker. Mereka yang sudah capek banget ngelamar sana-sini, nggak dapat. Akhirnya nyerah. Situasi makin parah karena kondisi global lagi nggak baik-baik saja. Banyak perusahaan yang lagi efisiensi. Posisi entry level atau pemula semakin sedikit. Ditambah lagi ada AI yang mulai gantiin kerjaan admin dasar. Jadi pintu masuk ke dunia kerja tuh semakin sempit, sesak banget. Nah, di tengah situasi ini, yang sesak ini, ada sebuah paradok yang aneh banget. Ada satu departemen yang hampir semua perusahaan nggak akan berhenti buka lowongan. Mau ekonomi lagi krisis, mau lagi pandemi, posisi ini selalu dicari. Posisi apa? Yap, benar, sales. Kenapa? Simple, logikanya adalah bisnis. Sales itu revenue generator. Sales itu mesin pencetak uang. Tanpa sales, nggak ada duit masuk. Kalau nggak ada duit masuk, perusahaan nggak bisa bayar gaji orang HRD, orang finance, atau orang admin yang kalian idam-idamkan itu. Makanya, lowongan sales itu abadi. Tapi ironisnya justru posisi ini penyelamat yang paling dihindari oleh generasi Z. Saya pernah ngobrol sama beberapa HRD senior. Mereka tuh frustasi banget. Katanya gini, anak sekarang tuh pinter-pinter, CV-nya bagus, desainnya estetik, skill bahasa Inggrisnya jago. Tapi begitu di interview dan dikasih job desk-nya, harus jualan, harus ketemu target, atau harus turun lapangan. Mereka mundur teratur. Bahkan ada yang sudah tanda tangan kontrak. Resign di hari pertama, cuma karena disuruh nelpon klien. Alasannya, kena mental, Kak. Jadi kita punya situasi yang aneh. Di satu sisi ada jutaan Gen Z yang butuh kerja. Di sisi lain ada ribuan lowongan sales yang kosong. Tapi dua kutub ini nggak ketemu. Kenapa? Apa ada yang salah? Mari kita coba bedah isi kepala kita sendiri. Kenapa sih kata sales itu kedengaran najis banget di telinga kita? Apa dosa profesi ini? Setelah saya amati, ada 3 alasan utama. Alasan pertama, gengsi dan pernyataan tetangga atau perkataan orang lain. Harus diakui di Indonesia, validasi sosial itu nomor 1. Pekerjaan sales sering dipandang sebelah mata, dianggap pekerjaan kelas 2, seolah-olah sales itu pekerjaan buangan buat mereka yang nggak punya skill lain. Coba bayangkan skenarionya, Lebaran atau Natalan keluarga besar. Tante kamu nanya, udah lulus ya? Kerja di mana sekarang? Kamu pasti pengen jawab dengan bangga. Saya kerja di startup unicorn, Tante, sebagai strategic analis. Wah, kedengarannya gagah. Tapi kalau kamu jawab, saya jadi sales, Tante. Biasanya responnya, jualan apa? Yang sabar ya. Padahal gajinya mungkin lebih gede, sales daripada yang lain. Tapi image-nya di mata orang tua tuh kayak kurang membanggakan. Kita udah dikuliahin mahal-mahal, bayar UKT jutaan. Masa ujungnya nawarin barang? Gengsi dong. Kita pengen judul pekerjaan yang ada di bio LinkedIn itu adalah hal-hal yang keren atau job desk yang keren. Alasan kedua, ilmu media sosial. Kita ini generasi yang tumbuh bareng Instagram dan TikTok. Tiap hari disuguhi konten A Day in My Life, atau mbak-mbak SCBD, atau mas-mas agensi. Kelihatannya kerja tuh enak banget. Datang ke kantor pakai outfit lucu, buka laptop dikit, meeting sambil ngopi cantik, pulang kerja nge-gym, terus lihat lagi kripto bro yang pamer cuan yang instan. Alam bawah sadar kita terbentuk untuk percaya bahwa sukses itu harusnya mudah, cepat, bersih, dan estetik. Sementara pekerjaan sales, mohon maaf, jauh dari kata estetik. Sales itu keringetan, sales itu ditolak orang, sales itu kadang harus panas-panasan, sales itu penuh dengan tekanan. Itu nggak terlihat keren di Instagram Story, nggak Instagramable. Alasan ketiga adalah mental strawberry dan ketakutan. Jangan marah dulu ya dibilang strawberry. Gen Z itu kreatif banget. Tapi kadang kita terlalu protektif sama kenyamanan diri kita sendiri. Kita takut banget sama ketidakpastian. Sales itu identik sama target. Dan kata target itu buat kita sangat menakutkan. Gajinya seringkali berbasis insentif kalau nggak jualan. Komisi nggak cair. Buat kita yang work-life balance atau mental health-nya yang terjaga, skema ini kedengeran horor. Kita takut gagal, takut ditolak, dan takut diomelin bos kalau nggak akan nyampe sama targetnya. Akhirnya kita milih main aman, mending nganggur nunggu kerjaan admin atau gaji UMR tapi pasti, daripada ambil sales yang potensinya unlimited tapi berisiko. 3 hal ini yaitu adalah gengsi, ilusi sosmed, dan rasa takut jadi tembok tebal yang bikin kita buta sama peluang emas di depan mata. Tapi teman-teman, mari kita bicara soal konsekuensinya. What is the cost? Apa harga yang harus kamu bayar karena terus-terusan swipe left lowongan sales dan memilih untuk nganggur demi menunggu pekerjaan impian atau dream job yang kalian impikan?
yang tak kunjung akan datang. Harga pertama adalah waktu. Usia 22 dan 7 itu adalah golden period. Ini waktu di mana energi kita lagi full dan tanggungan kita masih dikit. Paling cuma bayar kosan atau bantu orang tua sedikit. Belum ada anak, belum ada cicilan KPR. Setiap bulan yang kamu habiskan buat diam di kamar, nunggu panggilan kerja yang nggak pasti itu adalah kerugian, aset yang nggak bisa dikembalikan. Time is money, dan kamu lagi bakar uang itu. Harga kedua adalah kesenjangan skill atau skill gap. Saya kasih ilustrasi, dua orang teman si A dan si B. Si A idealis banget. Dia nolak semua tawaran sales. Saya maunya di staf HRD. Dia nganggur selama 1 tahun, nunggu lowongan itu. Kerjanya cuma kirim CV. Dan si B. Si B adalah yang pragmatis. Dia mikir, yang penting kerja dulu, dapat duit. Dia ambil tawaran jadi sales motor atau sales property. 1 tahun kemudian, apa yang terjadi? Si A masih di titik nol. Mentalnya makin down, makin insecure karena lama nganggur. Dan CV-nya kosong setahun atau gap year. Sementara si B, dia sudah punya pengalaman kerja setahun. Dia sudah belajar cara negosiasi, cara presentasi, cara ngadepin orang marah, cara kerja tim. Mental si B sudah jadi baja, tabungan dia sudah ada isinya. Di pasar kerja tahun berikutnya, si B jauh lebih bernilai daripada si A. Perusahaan lebih suka merekrut mantan sales yang tangguh daripada fresh graduate yang lama nganggur. Harga ketiga adalah kehilangan peluang sukses. Seringkali Tuhan itu ngebungkus hadiah besar dalam kemasan yang jelek atau nggak menarik. Banyak banget orang super kaya di Indonesia yang mulainya dari sales. Kalian tahu Rusdi Kirana, pendiri Lion Air Group. Apa beliau langsung jadi bos maskapai? Enggak. Beliau mulainya jadi sales, mesin tik yang keliling. Bayangin, nawarin mesin tik dari pintu ke pintu, ditolak, diusir satpam, atau mendiang Bob Sadino. Beliau jualan telur ayam negeri, door to door di Kemang. Sering dicaci maki oleh pelanggan kalau ada telur yang pecah. Tapi beliau nggak gengsi. Beliau layani komplain itu dengan senyuman. Dari jualan telur itulah lahir Kemcik. Coba kalau waktu itu mereka mikir kayak kita sekarang. Malu jadi sales, gengsi dong. Mending rebahan aja. Mungkin nggak akan ada Lion Air atau Kemcik. Mereka nggak lihat sales sebagai pekerjaan rendahan, tetapi sebagai tempat menempa diri sebelum siap pegang tanggung jawab yang lebih besar. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya pengen ngajak kalian buat melakukan paradigma shift atau putar balik pola pikir kalian hari ini juga. Mulai sekarang hapus mindset bahwa sales itu adalah pekerjaan terakhir saat kepepet. Ganti dengan mindset, sales adalah sekolah bisnis dan kehidupan yang dibayar. Coba pikirin, di mana lagi kalian bisa belajar bisnis, belajar psikologi manusia, belajar komunikasi, tapi kaliannya digaji. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya pengen ngajak kalian buat melakukan paradigma shift atau putar balik pola pikir kalian hari ini juga. Mulai sekarang hapus mindset bahwa sales adalah pekerjaan terakhir saat kepepet. Ganti dengan mindset, sales adalah sekolah bisnis dan kehidupan yang dibayar. Coba pikirin di mana kalian lagi bisa belajar bisnis, belajar psikologi manusia, belajar komunikasi, tapi kaliannya digaji. Di sales, kalian belajar komunikasi tingkat tinggi. Di kuliah cuma teori. Di sales, kalian praktek. Gimana caranya bikin orang percaya sama kita dalam waktu 3 menit atau lebih. Di skills mahal. Itu skill mahal. Teman-teman, bahkan kalau kalian mau cari pacar pun, kalian butuh skill sales buat menjual kualitas diri kalian ke calon mertua, bukan? Kalian juga belajar mental baja. Ditolak itu sakit, benar. Tapi kalau kalian sudah biasa ditolak 10 kali dalam sehari, masih bisa ketawa. Mental kalian sudah di atas rata-rata. Dan satu lagi, networking. Sebagai sales, tugas kalian ketemu orang baru. Bisa jadi kalian ketemu manajer, pengusaha, atau orang hebat lainnya. Kalau kalian pintar bawa diri, mereka bisa jadi mentor atau partner bisnis kalian di masa depan. Ingat, your network is your network. Zaman sekarang sales itu bukan lagi cuma soal ketuk pintu bawa panci. Kita bicara soal consultative selling, business development, akun eksekutif. Kita pakai LinkedIn, pakai Zoom, pakai data. Ini area bermain yang sebenarnya cocok buat Gen Z. Oke, saya mulai tertarik nih. Terus saya harus bagaimana? Asal terima saja kah semua lowongannya? Tunggu dulu. Saya nggak nyuruh kamu asal terima kerjaan ya. Tetap harus kritis. Jangan sampai terjebak di lokor bodong. Lakukan 3 checklist green flag ini kalau ada tawaran sales. Cek produk atau perusahaannya. Jelas nggak produknya? Legal atau nggak? Jangan sampai kalian terjebak di perusahaan investasi bodong atau skema Ponzi. Cari perusahaan yang jual jasa atau produk yang nyata. Kedua, cek support sistemnya.
Pas interview, tanya, Kak nanti ada trainingnya nggak? Ada mentornya nggak? Perusahaan sales yang benar itu investasi ke SDM-nya, bukan cuma lepas kamu ke hutan belantara, suruh cari mangsa. Yang ketiga adalah skema. Pastikan ada kejelasan soal gaji pokok atau minimal uang transport atau makan, dan skema komisinya yang masuk akal. Kalau tiga hal itu aman, saran saya ambil, sikat aja. Kasih waktu dirimu minimal 1 tahun. Anggap saja tahun ini kamu lagi ambil S2 jurusan ilmu kehidupan. Kamu dibayar untuk belajar. Kalau setahun ternyata kamu nggak cocok, ya tinggal resign. Nggak ada ruginya. Kalau kamu keluar dengan kepala tegak bahwa pengalaman, mental kuat, dan tabungan, itu jauh lebih seksi di mata HRD daripada CV kosong karena gengsi. Teman-teman, masa depan kalian nggak ditentukan sama komentar tetangga atau orang lain, atau seberapa estetik postingan teman Anda di media sosial. Masa depan kalian ditentukan sama keberanian kalian ambil peluang untuk hari ini. Jadi, berani nggak menantang diri sendiri untuk terjun ke dunia sales? Atau mau tetap nunggu pangeran berkuda putih bawa kontrak kerja admin? Pilihan ini ada di tangan kamu. Oke, terima kasih sudah nemenin saya di video pertama ini. Semoga obrolan kita bisa sedikit ngurai benang kusut di kepala kalian. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, boleh banget untuk share ke grup teman-teman kalian seangkatan atau teman seperjuangan kalian untuk mencari kerja. Saya Gilang Prabu, sampai jumpa di chapter berikutnya. See you on the next chapter.